Shalom, perkenalkan nama saya Pascaleo. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, dalam ujian tengah semester atau kuliah sejarah gereja umum. Kali ini saya akan memaparkan video tentang periodisasi sejarah gereja kuno sampai sejarah gereja abad pertengahan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Untuk menguasai waktu, manusia membagi waktu. Yang membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu, supaya hidupnya dapat diatur dengan baik. Demikianlah di perkembangan pembagian waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan seterusnya. Pembagian waktu dimanfaatkan untuk mengukur dan menghitung urutan waktu atau kronologi yang terdapat dalam alam, seperti ternyata dalam penggantian musim, sehingga manusia umpamanya dapat menentukan musim yang cocok untuk menanam. Nah, jadi selanjutnya peralihan bagi gereja terletak pada tahun 1517. Dapat ditunjukkan untuk sejarah umum pada 1492. Sehingga 2 tahun ini biasanya menandai permulaan zaman baru. Gereja kuno tahun 30 sampai 590. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang. Dari kelompok yang kecil, gereja menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan, seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri yang berikut menentukan zaman gereja kuno. Pertama-tama, dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadah, liturgi, dan ajaran gereja. Pada waktu itu, telah digumuli semua soal hakiki mengenai tata gereja, termasuk jabatan-jabatan, liturgi, dan pokok-pokok ajaran, khususnya Trinitas dan Kristologia. Apa yang diperkembangkan pada ketiga bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya yang tidak dapat dimengerti terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak dikelilingi Laut Tengah. Dari Palestina di timur tengah, gereja disebarkan ke Asia Kecil, sekarang Turki, Syria, Yunani, Italia, sampai ke ujung-ujung Kekaisaran Romawi. Selanjutnya, para zaman gereja kuno juga sudah mulai muncul di tengah-tengah dunia Helenis. Gereja mulai memperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teologia, walaupun seringkali terancam oleh dunia sekitarnya. Abad pertengahan 590 sampai 1492 atau 1517. Selama zaman abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan peran yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini mulai ketika kuasa Kekaisaran Romawi hilang sebagai kuasa yang mempersatukan Eropa, dan situasi ini dapat berlangsung terus sampai akhir abad pertengahan. Waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara-negara nasional mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada waktu yang sama juga, pada akhir abad pertengahan, orang-orang Eropa mulai melampaui batas daerah mereka dan keluar ke seluruh dunia. Di tahun 1492, Columbus menemukan Amerika. Periode abad pertengahan lazimnya dibagi 3. Titik balik yang pertama dialami oleh gereja pada tahun 910 ketika terjadi reformasi keberadaan di Cluny yang memberi dorongan dan semangat baru kepada seluruh gereja. Sekitar tahun 1300, kemudian menjadi jelas bahwa kuasa gereja pada bidang politik mulai berkurang dan diancam oleh usaha-usaha negara-negara untuk mengatur bidang ini sendiri. Awal abad pertengahan yaitu pada tahun 590 sampai 910. Abad pertengahan yang jaya yaitu pada tahun 910 sampai kurang lebih 1300. Akhir abad pertengahan yaitu pada tahun kurang lebih
1300 sampai 1492 atau 1517.